Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Faris Tambang 16 teman-teman. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara P2H dari unit articulate dump truck tipe A60H. Tipe A60H ini maksudnya 60 ton ya. Ini ADT yang mayoritas digunakan di tambang nikel. Ya, yang pertama-tama di depan sini kita akan menyaksikan, kita buka cover engine. Di dalam ini ada filter dari filter udara, filter solar, water separator. Kemudian kita bisa mengecek oli engine dan coolant. Tapi sayang ini di lock sama mekanik, jadi saya hanya menjelaskan dari luar. Nah, seterusnya dari permulaan P2H ini kita mulai selalu dari kepala ya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah guard engine-nya. Di sini sering terjadi rembesan oli sehingga harus dipantau terus-menerus agar tidak ada yang terlewatkan untuk pelaporan ke mekanik. Kemudian kita lanjut ke tire nomor 2. Sini tire kita periksa dari tire-nya, terus baut-baut sama final driftnya. Setelah itu kita ke belakang, ini ada articulate-nya. Di sana ada tangki hidrolik dan oli brake. Ada akumulator brake. Ini suspensi. Lanjut kita ke silinder damnya ini. Kita periksa baut-baut kelonggaran. Di sini ada busing, karet busing ya. Itu juga kita periksa. Lanjut kita ke bagian tengah. Di frame tengah ini kita bisa cek baut-baut di propeller shaft. Depan dan belakang, baut-baut frame. Kemudian di sana baut frame belakang itu yang sering lepas itu. Nah, ini rubber springnya juga kita periksa, takutnya sudah ada yang putus, robek. Setelah itu kita lanjut ke tire nomor 4 ya. Di sini sama pemeriksaannya, tire-nya, final driftnya, bautnya. Kemudian kita cek buginya aman. Lanjut ke tire nomor 6. Seperti biasa kita periksa. Di bagian belakang ini kita cek rubbernya ya, rubber nomor 4 dan baut-bautnya. Kemudian di sini ada stabilizernya, stabilizer satu-satunya di bagian belakang. Ini lampu mundur ya, lampu mundur A60H itu ada 2 lampu kerja. Terus baut-baut vessel kita periksa. Lanjut ke rubber spring nomor 3 beserta baut-bautnya. Ini kebetulan baru jadi masih segar ya. Ya, kita ke tire nomor 5. Tire nomor 5 aman, bugi aman. Terus tire nomor 3 baut-bautnya usahakan diperiksa kekencangannya. Ini terus ke silinder dam. Lanjut ke depan bagian kiri, articulate aman, suspensinya juga tidak ada rembesan. Oke, lanjut ke tangki kaca penggugah hidrolik ini ya, bagian kiri. Kita periksa bagaimana olinya. Di bagian kanan ini oli brake ya, ini agak kurang ini. Langsung kita ke workshop. Ini akumulator brake-nya, hose aman ya semua. Nah, kita ke tempat penyimpanan baterai. Di sini ada tempat untuk pengecekan oli transmisi. Sini oli transmisi, sini air untuk wiper, dan ada 2 baterai. Terus tempat sepatu di bagian kiri.
Untuk pengisian oli transmisi di sini, untuk pengisiannya di bagian sini di transmisinya ya. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke dalam kabin. Oke, kita sudah di dalam kabin teman-teman. Nah, kali ini kita langsung cross check di bagian kiri kabin dulu ya, panel-panel yang ada di kiri. Di sini lighting ya, ini ada 5 tombol, ini lighting semua. Kita review satu-satu. Ini untuk lampu kerja, terus ini lampu jauh yang ada di ADT bagian atas, kemudian ini lampu tire atau lampu tangga, ini rotari ya, lampu rotari. Terus ini untuk stabilisasi cahaya, dikurangi atau ditambah untuk panel-panel ini pencahayaannya. Jadi ini 5 ini bagian dari pencahayaan di unit. Kemudian di bawah ini ada pengaturan untuk pendingin udara di dalam ruangan. Ini untuk blower, yang ini untuk suhu. Kemudian ini untuk posisi pengeluaran angin, ini pendinginnya. Terus ini penyebaran udara. Oke, kita lanjut ke tengah ya. Panel di tengah ini, monitor di sini bakal menjelaskan panel-panel. Sini ada petunjuk untuk fuel ya. Kemudian ada kilometer per hour. Di sini ada RPM-nya, RPM. Ini RPM. Ini ada tekanan brake bagian belakang, kemudian ini tekanan brake bagian depannya di roda depan ya. Oke, kita lanjut. Sini ada tombol untuk mengetahui indikator-indikator, dimana di nomor 1 itu ada escape atau kembali. Ya, yang pertama ini yaitu tanda untuk engine. Kita periksa ya, di layar itu bakal ada tekanan oli. Kemudian di sini ada transmisi, sama seperti engine, menjelaskan di layar nanti ada tekanan-tekanan oli transmisi. Jika ada kekurangan segera dilaporkan agar tidak terjadi apa-apa ya di unit. Kemudian ada hidrolik juga menjelaskan di panel di layar itu tentang tekanan-tekanan oli untuk hidrolik, sama seperti engine dan transmisi tadi. Kemudian ke brake atau axle. Di brake dan axle juga di layar menjelaskan semua detail dengan oli-oli atau brake cooling temperatur, terus brake cooling level oil. Lanjut ke 5 ini yaitu baterai juga menjelaskan voltase, tekanan listrik untuk digunakan dalam unit. Nah, lanjut ke 6 ini untuk mengetahui HM power meter sini, terus tanggal dan jam ada di dalam. Terus distance atau jarak tempuh yang ditempuh oleh unit tersebut, jelaskan semua di dalam keterangan ini, tombol keterangan ya. Lanjut ke 7 yaitu pesan. Di pesan ini menjelaskan tentang kerusakan atau peringatan di dalam unit. Kemudian ada tombol maintenance. Di sini di layar akan menjelaskan tentang kapan waktu servis untuk unit. Bakal ada alarm untuk memperingatkan untuk jadwal servis. Lanjut ke setup ini pengaturan ya, pengaturan untuk tanggal, jam, bahasa, semua ada di bagian setup pengaturannya. Dan select ini untuk milih, kita milih, dan ini untuk kembali.
Lanjut ke kanan ya, bagian kanan ini kita akan ketemu dengan engine stop. Jika kita matikan mesin tidak langsung mati, dia harus 3 menit idle agar engine terawat dengan baik. Lanjut ke pemanas kursi ya. Kemudian ada suspensi ya, di sini untuk mengangkat suspensi tinggal kita tekan ke atas dan aktif. Kemudian ada lampu hazard atau lampu hati-hati. Ini ada engine stop untuk bagian dalam kabin. Di luar tangga juga ada engine stop seperti ini. Jika dalam keadaan emergency atau darurat, ini ditekan. Untuk dikembalikan tinggal putar, dia otomatis naik. Oke, kita lanjut. Ini ada start engine ya, lupa dijelaskan. Kemudian ini ada air brake ya, ini kita bisa aktifkan terus bisa matikan tergantung selera ya. Lanjut ke ini interwheel dan inter axle nya ya, 4x4 sama 6x6. Ya, untuk ke depan ini inter axle ya. Tekan ke belakang, dia interwheel nya yang aktif itu. Lanjut ke lock, ini lock untuk transmisi ya. Kita lock ini, posisi gear di mana itu bakal terlock. Umpamanya di 3, itu bakal kita lock di 3 sesuai dengan medan yang ditempuh ya. Kemudian ada LDB, lock dump brake. Ini saat dipakai waktu kita di loadingan dan dampingan, biar kita tidak perlu pakai parking brake lagi. Itu gunanya LDB. Oke, lanjut ini handle dam ya. Handle dam, untuk mengangkat dam kita tinggal tarik saja ke belakang. Untuk mengaktifkan, untuk menurunkan tinggal ke depan aja, dia otomatis turun. Kemudian ini low, high low ya. Ini high low untuk 60 ton ada, 40 enggak ada. Sedangkan ini parking brake. Parking brake ini kita selalu ingat ya, untuk setelah parkir kita harus tekan parking brake. Oke teman-teman, itulah beberapa penyampaian untuk P2 A60H articulate. Terima kasih.